Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di live streaming MTS Al-Maghfirah. Semoga pada pagi hari ini teman-teman tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini, yakni pesantren Ramadan yang diadakan secara live di akun media sosial MTS Al-Maghfirah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghafur SAGMM selaku pengasuh Yayasan Al-Maghfirah beserta beliau Ustazah Hajah Maimunah Ghafur. Semoga beliau beserta istri mendapatkan keberkahan dan juga dipanjangkan umurnya. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Mustafa SPDI selaku Kepala Sekolah MTS Al-Maghfirah beserta Dewan Guru dan jajarannya. Para siswa, siswi MTS Al-Maghfirah yang sudah ikut bergabung, yang sudah join dalam siaran live ini, semoga dapat mengikutinya dengan baik hingga sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitratul Hasanah akan membacakan susunan acara pesantren Ramadan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Mustafa SPDI. Yang ketiga yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Tadarus. Kemudian yang keempat dibuka sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah MTS Al-Maghfirah, yakni Bapak Zainal Mustafa SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan masyarakat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Ghafur SAGMM selaku Ketua Yayasan Al-Maghfirah beserta jajarannya, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati anak-anakku sekalian dan siswa-siswi MTS Al-Maghfirah. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Madrasah
menghimbau kepada seluruh siswa-siswi agar mengikuti kegiatan Ramadan ini dengan seksama dan jangan dianggap. Begitu, mari kegiatan Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu sambutan sepatah dua dari Bapak dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Ramadan ini di MTS Al-Maghfirah secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Zainal Mustafa selaku Kepala Sekolah MTS Al-Maghfirah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren Ramadan kita. Ya, tetap semangat untuk para siswa meskipun pesantren kali ini tidak bisa bertatap muka, namun tidak menghalangi kita untuk melakukan kegiatan setiap tahun. Dengan cara seperti ini kita tetap bisa melaksanakannya lewat live, lewat daring. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Dery Tadarus. Nah, sebelum untuk ceramah agama dimulai, saya akan menyampaikan beberapa aturan untuk siswa-siswi dalam melaksanakan pesantren Ramadan. Aturan yang pertama yaitu peserta diwajibkan bergabung dalam kegiatan dari awal sampai akhir acara. Jadi nggak bisa cuma di awal aja, dari awal sampai akhir, sampai penutup. Kemudian yang kedua, waktu pengisian absensi dilakukan saat 15 menit materi dijelaskan sampai akhir materi selesai, dan di situ sesuai dengan format. Jadi tidak saat ini untuk mengisi absen, tapi mengisi absennya ketika materi setelah 15 menit materi disampaikan oleh Pak Dery Tadarus, maka kalian boleh mengisi format absensi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengisi di kolom komentar. Pertama, kalian isi nama, kemudian spasi kelas, spasi pertanyaan sesuai tema. Jadi absensi itu sesuai dengan pertanyaannya yang ingin kalian ajukan. Jadi nama, buka kurung, kelas, buka kurung, pertanyaan sesuai tema. Nah, untuk tema kali ini yaitu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi untuk pertanyaan yang kalian tanyakan yaitu seputar tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga yaitu peserta tidak diperkenankan menulis hal-hal yang tidak berkaitan dengan acara. Jadi jangan bertanya di luar tema, di luar tentang pesantren ataupun hal-hal yang lain. Jadi harus sesuai tema yang diacarakan pada hari ini. Serta tidak berbalas komentar dengan teman. Ya, kalian mengobrol, misalkan saling komentar di kolom komentar MTS Al-Maghfirah, di akunnya itu tidak diperkenankan kecuali hanya mengisi absen dan pertanyaan. Kemudian yang keempat, peserta diwajibkan menyimak materi lalu membuat rangkuman di buku catatan. Jadi kalian duduk cari tempat ternyaman kalian untuk kalian bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nah, ketika sudah selesai, kalian untuk meringkas atau merangkum materi yang disampaikan, kalian bisa menonton kembali siaran langsungnya. Gitu. Jadi enggak langsung kamu buka di buku catatan, biasanya Pak baru ABCD kan tidak paham. Jadi harus paham dari awal sampai akhir, kemudian setelahnya kalian tonton lagi live streamingnya, terus baru kalian buat rangkuman. Jadi dibuat rangkuman saja, jangan ditulis dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dery. Nah, kalian dirangkum. Gitu. Nah, itu tadi peraturan untuk para siswa-siswi dalam melaksanakan pesantren Ramadan. Baik, kita sambut saja Ustadz kita yaitu Pak Dery Tadarus. Pada beliau kami haturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya.
udah kenal ya dengan Pak Ustadz dari Tadarus, jadi nggak asing lagi gitu. Mungkin kelas 7 masih ada yang tahu atau yang udah kenal atau belum. Nah, saat ini bisa kalian tonton live-nya bagaimana Pak Ustadz dari Tadarus itu. Nah, baik, kita langsung saja kepada Pak Ustadz dari Tadarus, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Al-Maghfirah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan ibadah sunnah dan lain sebagainya yang kita lakukan setiap hari menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, selamat pagi, selamat kita bersama-sama mengkaji. Hari ini kita hadir di dalam acara pesantren Ramadan MTS Al-Maghfirah, yang mana tentunya kita berharap mudah-mudahan melalui kajian pagi ini dan 3 hari ke depan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sebagaimana MC bilang bahwa tema di pagi hari ini adalah perkara-perkara atau hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, atau bisa disebut sesuatu yang membuat pahala ibadah puasa kita menjadi tidak sempurna sebab melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak baik di dalam syariat. Di antaranya hari ini saya akan bacakan ibarat atau keterangan-keterangan yang termaktub di dalam kitab Nashaikhud Diniyah, yaitu karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki adabiyah. Ya, jadi puasa ini tidak hanya memiliki hukum-hukum syarat-syarat yang menentukan puasa itu sah atau tidak secara fikih, tapi adabiyah ini lebih daripada tertuju kepada kesempurnaan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Sehingga dengan harapan apa? Dengan harapan kita tidak termasuk dari orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, rubba shaimin laisa min syiyamihi illa al-ju'a wal 'athas. Banyak orang-orang yang berpuasa, malamnya dia tarawih, paginya dia sahur, kemudian berpuasa, tapi ternyata apa? Laisa min syiyamihi illa al-ju'a wal 'athas. Dalam ibadah puasa yang dia lakukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi tidak ada pahalanya, hanya lapar dan haus. Apa yang bisa membuat itu hilang? Jadi dalam hadis ada 5 hal yang membuat pahala puasa itu menjadi hilang atau bisa dikatakan tidak sempurna. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun yuftirna thawaba ajrus shahid. Ada 5 hal yang membuat pahala puasa seseorang menjadi hilang. Yang pertama adalah al-ghibatu. Ghibah. Ghibah itu gosip, membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini lebih baik kita harus benar-benar, selain kita menahan lapar dan haus, harus hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Kenapa? Jangankan di bulan Ramadan, di bulan puasa saja, di bulan-bulan yang biasa saja tidak diperbolehkan. Jadi ghibah ini dapat membatalkan atau menghilangkan
kesempurnaan pahala puasa kita. Kemudian apalagi al-khawdu fi ma la ya'ni, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di sini al-ghibatu wan namimah. An-namimah ini adalah mengadu domba, ya, antara si A dengan si B. Kemudian diadu domba bagaimana supaya si A dan si B ini bisa bertengkar. Jadi jangan sampai, artinya dalam hadis lain, kalau ada seseorang yang memancing emosi kita dipancing emosi, diejek, dihina, dicaci, agar kita nih mau bertengkar dengan dia, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu fa qul inni shaim. Jadi caranya apa? Jadikan puasa ini sebagai tameng, ya, sebagai penahan dari emosional kita. Ketika ada orang menjelekkan kita, kemudian menghina kita, maka faqul inni shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Sehingga dengan kita mengingat kita sebagai orang yang berpuasa, kita akan ingat alangkah sayangnya ketika pahala puasa kita menjadi berkurang atau tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa atau menghilangkan kesempurnaan puasa itu adalah al-kadzibu, berbohong. Hati-hati nih, ya. Hati-hati dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain mengurangi pahala puasa, berbohong ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kamu berbicara dengan orang tua, dengan teman kamu, atau bertemu dengan siapa saja, ketika kamu menyampaikan tidak sesuai fakta, artinya berbohong, atau cerita misalnya, cerita pas waktu ngabuburit melihat kecelakaan, kemudian ditambah-tambahkan supaya terdengarnya seru. Nah, ini juga termasuk daripada berbohong. Maka sangat disayangkan, berbohong itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian an-nadharu bisyahwah. Yang keempat adalah melihat seseorang dengan syahwat. Hati-hati, boleh ngabuburit boleh, tapi hanya sekedar membeli sesuatu yang kita butuhkan. Jadi jangan kamu dari pagi atau dari jam 4 udah standby, udah kumpul-kumpulan koi, ya, kita jalan kemana, muter, tujuannya untuk mencari perempuan-perempuan yang cantik misalnya, atau yang kamu sukai, yang enak dipandang. Ini bahaya sekali. Jadi jaga di rumah, hati-hati, ya. Dapat, karena kenapa? Walaupun terlihatnya kita hanya naik motor jalan-jalan, ya, tapi khawatir itu akan mengurangi pahala puasa kita. Yang kelima adalah daripada pahala yang membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah, ya, sumpah yang palsu. Jadi ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita sudah mengerti, dan 10 hari terakhir, 9 hari terakhir, ayo kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga ucapannya, perkataannya, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini, ya. Kurang lebihnya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan sekitar perkara-perkara yang membatalkan puasa, silakan kalian pertanyakan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dedi Hairunus untuk materi yang sudah dipaparkan, yang sudah disampaikan kepada beliau. Mungkin sudah ada beberapa poin ya Pak ya. Tadi yang pertama tuh apa aja sih membatalkan pahala puasa. Jadi percuma kan kita puasa gitu selama 1 bulan tapi gak dapat pahala. Cuma hanya merasakan haus dan lapar aja gitu. Tapi mulut kita nggak bisa berhenti ngomong gitu kan, ngomongin orang. Terus juga tadi apa, selain ibadah juga terus syahwat. Nah biasanya kan kayak gitu, banyak orang yang mau berburu berbuka gitu, apa aja dibeliin gitu kan ya. Nah baik, nah untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah untuk siswa-siswi yang sudah memberikan pertanyaan, oke, di sini sudah ada.
Atas nama Valentina Hervita Febriani. Wah, ini namanya rumit ya. Kelas 83. Pertanyaannya, Pak, kalau kita berpuasa lalu tidur berlebihan, apakah dapat membatalkan puasa? Oke. Mas jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana ketika tidur kita ini dihabiskan dengan puasa kita ini dihabiskan dengan tidur? Misalnya, ya namanya setelah pagi dia jalan-jalan kemudian capek tidur, bangun-bangun maghrib itu lima waktunya diterobos semua. Ya, sholat wajibnya diterobos semua, mungkin seperti itu ya. Iya. Saya bacakan di sini, wa min adabi shaumi allayat firo an-nauma bin nahar. Ini termasuk adabiah juga. Ya, adabiah artinya mungkin tidak sampai menghilangkan ibadah puasa, ya, tidak menghilangkan pahala puasa, tapi mengurangi karena tidak menjaga adabiahnya. Kalau batal atau tidaknya, insya Allah dalam fikih tidak membatalkan, walaupun dalam keseharian itu dia tidur, cuma ya dalam hukum lain dia dosa karena meninggalkan kewajiban sholat. Jadi tidak boleh memperbanyak nih ada puasa selanjutnya, tidak boleh di siang harinya tidur aja ya, lemas. Biasanya kalau anak-anak tuh kalau lapar atau haus bu ya kupingnya kurang, pendengarannya kurang lemas tuh, pokoknya udah ke bawah hawa. Mungkin atau gini Pak, soalnya kan ada bukan doktrin atau stigma gitu. Kalau misalkan tidur juga mendapatkan pahala gitu ketika puasa. Nah, apa itu benar atau tidak itu? Mungkin kan anak-anak kan tidur aja pahala gitu. Makanya itu gimana sih? Artinya seperti ini, kalau memang tidur itu bisa dikatakan pahala, memang ada naumus shaim ibadah gitu ya. Bahwasanya tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tapi ini tidak bisa kita jadikan dalil. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang manfaat gitu. Artinya kalau memang misalnya dia bangun dan tidur, dia akan misalnya muter ke kampung lihat mangga hijau diserampangin, diambil. Nah ini kan lebih baik dia tidur dah daripada dia jalan-jalan berburu buah-buahan di kebun orang. Ini bahaya. Jadi lebih baik tidur ketimbang jalan-jalan. Itu tidur bisa dikatakan baik itu seperti itu. Tapi ada yang lebih baik daripada ibadah tidur, yang mengisi dengan tadarus Quran, ya, dengan hal-hal yang manfaat, bantu orang tua, tidak dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya yang sekarang bu, ini yang lagi booming adalah anak-anak banyak mengisi Ramadan ini dengan game. Oh iya, itu sekarang lagi viral banget tuh anak-anak. Jadi bukannya tadarus tapi main game. Nah ini termasuk adabiah ya. Kenapa? Karena yang saya lihat ya di kenyataannya seperti main game Mobile Legends misalnya, ini sangat memungkinkan akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Ya misalnya dengan bahasa binatang semuanya dibawa ketika dia kesel, emosional. Karena kalau mainnya jadi dia ngeluarin kata-kata kasar. Jadi tidur itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi. Ya, mengurangi kenapa? Karena tujuan daripada puasa itu sebenarnya apa? Ya, tujuan daripada puasa, kalau seandainya seperti itu, tidur boleh tapi yang sederhana aja. Artinya ya wajar-wajar aja. Misalnya pas bangun sholat duha, pada subuh kita tadarus, setelah itu tidur, istirahat jam 8 bangun misalnya. Kita sholat duha, jangan habis sholat subuh tidur bangun-bangun zuhur. Nah ini bahaya. Jadi kenapa tidak akan nanti tujuan daripada puasa untuk melemahkan syahwat. Nah ini nggak akan tercipta kalau puasanya hanya dengan dibawa tidur. Wa yastaniru qalbuh, dan tujuan daripada puasa agar memberikan cahaya di dalam hati kita. Wa dzalika sirrus shaim, itu adalah rahasia daripada puasa. Kalau tidur aja ya gampang, makanya ada hadis ahwanus siyam, paling gampangnya puasa itu tarkul akli wasyurbi, hanya meninggalkan makan dan tidur. Tapi jawarihnya, anggota badannya, lisannya, matanya, tangannya, kakinya, ini nggak dijaga, tidak dipuasakan. Makanya ada tingkatan puasa, namanya ada shaumul awam. Ya, shaumul awam ini mungkin seperti kita, ya cuman bisa makan dan haus aja ya, makan dan minum aja yang bisa kita tahan. Tapi kalau yang tingkatan-tingkatan, ada puasa yang hakikoh, ini jawarihnya udah ikut berpuasa. Yang matanya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini udah dipuasakan. Nah,
Kita belum bisa seperti itu, tapi harus bisa. Mungkin itu aja ya, Bu. Ya, itu tadi ya untuk Valentina Hervita Febriani tadi sudah dijawab, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak nih, Ya. dari Komarudin kelas 91. Ya. Pertanyaannya, kalau saat puasa nangis dapat membatalkan puasa atau tidak Pak? Oh ya. Ini zaman-zaman kita kecil mungkin dulu Oh, Bu, ya. iya. Kita kena silet, kemudian keluar darah nih, ya. Keluar darah sampai bilang, "Mak, saya batal ini karena Iya. keluar darah." Atau kita sering bercanda sama teman, "Wah, keluar darah itu kena beling, batal." Nah, jadi seperti ini, perhatikan. Ini secara fikih, ya, perkara yang membatalkan puasa adalah dukhulu syai'in ila jauf al-munfatih. Masuknya sesuatu min a'yani dunia, dari sesuatu yang duniawi, ya misalnya makanan dan minuman. Ini masuknya ke jauf, ke dalam golongan yang al-munfatih, yang terbuka dalam tubuh kita. Nah, kalau yang keluar darah atau misalnya tadi nangis ya, itu yang membatalkan kalau darah itu hanya haid, nifas, wiladah. Jadi kalau yang kena silet misalnya itu nggak batal puasanya, silahkan dilanjutkan. Atau misalnya nangis, kalau habis nangis kemudian minum es itu batal. Tapi kalau hanya nangis aja itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi secara fikih perkara-perkara yang membatalkan puasa diantaranya itu ya. Jadi kita memakan walaupun sedikit, misalnya lupa sikat gigi nih pas sahur, kemudian nyempil ya, pas lagi sholat dicariin tuh, dicariin ketemu tuh kacang ya, bekas makan lontong, akhirnya digugut-gugut, ditelan. Nah ini juga membatalkan. Jadi ayan hidungnya sekalipun sedikit itu bisa membatalkan. Beda halnya kalau lupa mah itu udah rezeki dari Allah ya. Cuman nggak mungkin yang namanya lupa udah habis satu piring, kemudian udah minum kopi juga sama es juga, itu mah bukan lupa. Iya. Ya. Sama yang tadi juga walaupun kecil kan dicariin, nah itu sadar berarti Nah, ya, iya. dia tidak lupa. Ya itu tadi untuk pertanyaan dari Komarudin, semoga sudah terjawab ya. Nah ada lagi nih Pak, Ya. dari Jian Syah kelas 74. Puasa tapi sholat fardunya ditinggalkan, apakah membatalkan puasa? Seperti apa? Sholat fardunya puasa tapi sholat fardunya ditinggalkan. Nah ini puasanya tidak batal ya, kembali kepada hukum masing-masing ya. Puasa wajib fardu ain, artinya kewajiban yang per individu. Kemudian sholat 5 waktu juga ini merupakan kewajiban. Artinya ketika dalam berpuasa dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, maka hukum meninggalkan sholat itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wajib. Ketika wajib itu yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarihi. Mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa atau siksa bagi orang yang meninggalkannya. Bahkan ini ada cerita jadi Bu. Ada cerita, saya mau menyampaikan cerita bahwa ada seorang perempuan. Ya, ini dosanya meninggalkan sholat. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia datang kepada Nabi Musa, mohon kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, tolong doakan saya. Inni aznabtu dzanban aziman." Saya pernah melakukan dosa yang teramat sangat besar kepada Allah. Akhirnya ditanya, "Emang dosa apa Bu yang udah pernah ibu lakuin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Perempuan ini menjawab, "Zanaitu wa qataltu wa waladtu waladan wa qataltu." Saya pernah berzina. Kemudian setelah zina saya melahirkan seorang anak. Setelah anak itu lahir saya bunuh anak itu. Akhirnya Nabi Musa kaget. Ini dosa udah dosa besar semua. Akhirnya diusir tuh perempuan itu. Cepat ibu keluar sebelum azab Allah turun. Akhirnya dalam keadaan munkasiratul qalb, kecewa, sedih, terpukul, minta doain, kemudian malah disuruh pergi. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau mengusir perempuan yang ingin bertaubat kepada Allah?" Akhirnya kata Nabi Musa alaihissalam, kata malaikat Jibril, "Tidakkah kamu tahu ada orang yang lebih besar lagi dosanya daripada perempuan itu?" Nabi Musa kaget. "Adakah wahai Jibril orang yang melebihi dosanya dari perempuan itu?" "Man taraka sholata muta'ammidan." Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dia tahu sholat itu wajib,
dia tahu sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tapi sengaja ditinggalkan. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina kemudian melahirkan langsung anaknya dibunuh. Itu makanya jangan sampai ya di dalam ibadah atau setiap hari ya kita meninggalkan. Ini kewajiban. Kalau kita belum melaksanakan yang sunnah 5 ini jangan sampai ditinggalkan. Mungkin gitu ya Bu. Jadi tidak membatalkan puasa tapi mendapat ya dosa karena meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Oke, baik, itu tadi. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin? Ya, kesimpulannya, mungkin ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya dalam materi pada hari ini itu tadi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ayo kita sama-sama, selain kita belajar selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan, kita belajar jangan sampai ya segala sesuatu aktivitas kita justru mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Ya kita jaga lisan kita, jangan sampai kita berbohong, riba, namimah ya, atau kita isi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya kita tidur aja jangan. Kita di sini sudah digembleng tiap pagi tadarus. Ayo, jangan sampai kalian tinggalkan kegiatan-kegiatan itu. Tanamkan sehingga menjadi pendarah daging. Ya, jadi sholat duha, tadarus, isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah berusaha, ya kita serahkan kepada Allah. Kita berharap tentunya mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu aja ya Ibu. Ya Pak, alhamdulillah acara pesantren Ramadan pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Semoga materi yang disampaikan dan kesimpulannya pun dapat dimengerti ya. Amin. Untuk anak-anak, jadi dapat lebih menambah wawasan kita ya Pak. Yang tadinya kita santai-santai aja tidur sampai bablas gitu kan. Akhirnya sekarang kita udah tahu nih, oh ternyata hal tersebut itu mengurangi pahala puasa. Ternyata percuma dong kalau kita selama sebulan kegiatannya hanya tidur misalkan, atau kita berbuka puasa itu secara berlebihan. Nah itu kan tidak boleh gitu ya. Nah semoga untuk acara hari ini dapat dimengerti juga. Terima kasih kami haturkan untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari pemateri ataupun pembawa acara. Kemudian penutup untuk doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa tammim lana taqsirana wa la taghrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairal nasirin. Rabbi rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, alhamdulillah. Untuk informasi untuk anak-anak, rangkumannya nanti akan dikirim melalui link. Nah, linknya akan di-share melalui grup walasnya masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf kalaupun ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.